saya khawatir serius crime lain yang itu penting untuk bisa kita ungkap, kita akan kesulitan untuk mengungkap. Karena apa? Kita punya presiden buruk dalam peradilan untuk memberikan penghargaan kepada justice kolaborator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Novel sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini soulmate, partner dalam podcast yang selalu menemani. Hari ini saya ditemani Mas Novel. Beberapa kali Mas Novel ditemani saya. Iya, Pak. Saling menemani, Pak. Jadi saling menemani. Tapi yang kita perlu kemani hari ini secara sungguh-sungguh dan serius adalah rasa ketidakadilan yang hari ini melingkupi banyak masyarakat terhadap tuntutan yang ditujukan atau diajukan oleh penuntut terhadap Eliezer. Ini terus menggema gitu. Nanti mudah-mudahan kita akan mendatangkan teman-teman yang membuat amicus curiae. Kenapa mereka membuat amicus curiae? Kita bahas itu nanti soal administratif. Tapi yang hari ini adalah Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban secara implisit dan eksplisit sebenarnya mengatur hak-hak dari justice kolaborator. Pasal 5 ayat 1 sampai 16. Nah, di dalam pasal itu jelas-jelas disebutkan hak-hak dari justice kolaborator. Tapi sebenarnya isunya bukan hanya pemenuhan hak itu yang dianggap tidak dipenuhi. Tapi juga ini kalau kita ingin membongkar kejahatan dan kemudian ada pihak yang menjadi justice kolaborator dan dia tidak diapresiasi setelah di reward, maka pengadilan ini melalui jasa penuntut umum sedang memperlihatkan bahwa dia tidak punya empati dan dia tidak memberikan reward dan dia sedang mengubur gagasan mengenai ide makna substantif dari justice kolaborator. Itu juga menarik untuk diperlihatkan dulu. Yang ketiga yang nanti kita akan coba diskusikan lebih dalam, Mas. Hampir seluruh tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dalam kasus Lord Sambo ini, keterangan itu didapatkan dari Eliezer. Tapi kemudian dia justru mendapatkan hukuman yang tidak setimpal dengan penjelasan dan keterangannya. Ada semacam paradoks yang kondisio kontradisio interminis dari penuntut umum sendiri. Lu pakai, tapi lu tidak hargai. Lu tuh siapa sebenarnya kan pertanyaan ini. Saya ngomong begini, saya ingin mewakili kemarahan publik, Bu, ya. Kita kuliti satu-satu, Mas. Hak justice kolaborator. Gimana menurut Mas Novel? Ya memang, Pak, kalau kita lihat dulu dari perspektif kejahatan. Kejahatan itu kan ada kejahatan ringan, kejahatan biasa, kejahatan berat. Dan ada kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir itu tentunya ada suatu struktur dia. Orang-orang yang di dalam suatu organisasi itu atau kelompok itu biasanya dia punya level-level, jenjang-jenjang, mulai dari yang bawah sampai atas. Dan orang-orang pada level atas dalam suatu organisasi atau kelompok itu yang berbuat kejahatan itu biasanya dia punya kemampuan untuk menekan atau dia punya pengaruh lah untuk berbuat sesuatu. Maka dalam banyak kasus kejahatan terorganisir ini sulit untuk bisa diungkap. Ini bukan cuma di Indonesia, Pak. Bisa contoh di banyak negara. Bahkan pembahasan itu sudah dilakukan contohnya dalam konvensi di Palermo itu di Italia. Itu kemudian dibicarakan bagaimana mengungkap kejahatan terorganisir seperti itu. Karena memang sulit. Dan setelah itu di beberapa negara dibuatlah peraturan-peraturannya. Contohnya sekitar tahun 1979 itu mulai dibuat di Amerika, di Italia, di Perancis, di banyak negara-negara lain. Gagasan mengenai justice kolaborator. Karena untuk bisa mengungkap kejahatan terorganisir itu perlu orang yang mau untuk meniup fluid untuk whistleblower-nya. Dan kemudian orang-orang yang kalau menggambarkan kejahatan terorganisir itu, Pak, karena biasanya perbuatannya itu ada di lingkup areanya mereka.
sehingga saksinya orang-orang mereka. Orang dari luar terus nggak bisa bersaksi, orang dia nggak tahu. Kejadian di dalam diri. Contoh korupsi juga termasuk. Korupsi itu kejadiannya ya di areanya kelompoknya mereka. Orang yang punya kekuasaan, dia punya struktur di bawahnya, dan kemudian dia berbuat di situ. Nah, kalau orang dari luar masuk ke situ pasti ketahuan, Pak. Nggak mungkin bisa tahu. Jadi sangat diharapkan orang di dalam situlah yang membocorkan informasi itu. Berkhianat dalam dia pelaku kejahatan, tapi berkhianat gitu. Ya, oleh pelaku kejahatannya, oleh kelompok kejahatannya akan disebut pengkhianat. Dan kemungkinan besar dia akan dihabisi. Resikonya sangat besar buat dia. Ketika kita masih berharap bahwa kejahatan terorganisir ini bisa diungkap, maka penghargaan kepada whistleblower dan justice collaborator itu penting untuk dilakukan. Kalau tidak, orang berpikir, untuk apa? Kalau dia membuka suatu fakta itu, maka yang pertama dia akan berhitung apakah kemudian yang bersangkutan akan kena apa tidak. Pasti akan berpikir begitu, Pak. Yang kedua, dia akan berpikir apakah ketika dia kena, dia dapat sanksi yang berat apa tidak. Apakah dia akan dilindungi apa tidak. Pertimbangan-pertimbangan itu akan membuat pilihan rasional untuk orang mau berbuat, membuka untuk kepentingan publik, kepentingan negara, atau kemudian dia akan memilih diam saja. Nah, ini yang kemudian beresiko sekali. Memang, Pak, orang di publik banyak yang belum memahami barangkali whistleblower itu yang seperti apa, justice collaborator itu seperti apa, dan bedanya apa? Di mana? Bedanya di mana? Whistleblower itu adalah ketika ada suatu kejahatan terjadi, ada orang yang terlibat sebetulnya. Ini orang terlibat, ikut dalam perbuatan, tapi dia bukan pelaku utama, Pak. Maka ketika yang bersangkutan melaporkan atau meniup peluit untuk membongkar itu, Peniup peluit pertama, dia akan mendapat penghargaan untuk tidak dipidanakan. Tidak boleh dipidanakan orang ini. Nah, ini yang penting untuk harus ada perlindungan itu. Dan yang kemudian justice collaborator itu adalah ketika kasusnya sudah ada. Ada pihak yang kemudian terlibat dalam perkara itu, dalam perbuatan itu. Tapi untuk membuka fakta sebenarnya, untuk sampai apalagi sampai menjangkau aktor intelektualnya, itu penegak hukum akan kesulitan untuk mendapatkan fakta-faktanya. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di dalam itu akan taat kepada orang yang di atas dalam struktur kejahatan organisasi terorganisir tadi. Maka diperlukan orang yang mau berkhianat dalam kelompoknya kejahatan itu, berkhianat untuk berbuat baik, gitu ya. Kalau berbuat baik, berkhianat dengan penjahat itu baru masalah. Nah, ini kemudian pengkhianatannya itulah yang diperlukan untuk kepentingan negara. Dan kepada yang bersangkutan harus ada penghargaan. Pengkhianatan positif. Ya. Penghargaannya diantaranya dia bisa dituntut dengan sangat ringan, bahkan dengan hukuman percobaan. Di beberapa kasus seperti itu. Memang dalam di Indonesia peraturan tentang itu baru ada di Undang-Undang LPSK seperti tadi Pak BW sampaikan, dan ada di surat edaran Mahkamah Agung kalau nggak salah soal itu. Cuman implementasinya ini yang penting. Jangan sampai implementasinya kemudian justru dianggap tidak dilaksanakan dan membuat orang akan takut di kemudian hari untuk bicara sebenarnya. Kalau saya melihatnya itu ada menarik, ada 5 isu tuh Mas yang Mas Novel. Ya. Bagian yang pertama ada pertanyaan nih, ini sekedar well organized atau serious crime juga? Ya. Saya kombinasi dari kejahatan terorganisir yang serius. Jadi serius crime-nya di well organized. Kenapa begitu? Karena ini penegak hukum yang melakukan kejahatan itu. Dan dia menutup fakta-fakta yang itu. Jadi dia melakukan kejahatan, dia menutup dalam posisinya dia yang sangat high rankings. Betul. Jadi ini kejahatan terorganisir yang serius. Itu bagian pertama itu. Nah, bagian kedua dalam kejahatan terorganisir yang serius itu, maka siapapun yang akan menjadi whistleblower atau membocorkan itu, dia akan mendapatkan hukuman dari kelompok itu sangat berat sekali. Sehingga kemudian diperlukan kompensasi atas itu di poin ketiga itu reward atas keberaniannya mengungkap itu. Jadi itu bukan pengkhianatan, keberanian mengungkap.
Tapi kan menurut pelaku kejahatannya pengkhianatan, Pak. Teman-temannya akan bilang pengkhianat. Saya juga pernah dibilang pengkhianat loh, Pak. Oh, ininya ya, masih bekas. Mas Novel Ini contoh, Pak. Iya kan? Itu saya tahu betul, Pak. Iya, sampai kemudian mau ditersangkakan itu kan karena pengkhianat gitu. Iya. Tapi kalau menurut saya dia mempunyai keberanian untuk mengungkapkan apa. Jadi, itu realnya seperti itu. Jadi di poin ketiga ini filosofinya dia harusnya mendapatkan reward yang sebanding dengan harga mahal yang harusnya dia dapatkan dari itu. Jadi kalau tidak sebanding terus untuk apa whistleblower itu? Betul. Itu yang ketiga. Terus yang keempat yang sangat menarik sekali. Kalau ini tidak diselesaikan, kita sedang memperlihatkan, hai para whistleblower, lu nggak akan dapat apa-apa, atau kau mendapatkan yang tak sebanding dengan apa yang kau korbankan. Nah, ini kan jadi masalah besar ini menurut saya. Dan yang kelima yang juga menurut saya yang agak memilukan ini, dalam kasusnya Sambo ini dipastikan kalau tidak ada endorser, case close. Atau case itu sesuai dengan rekayasa skenario yang diorkestrasi oleh pihak-pihak yang hari ini sedang dalam persidangan. Dan itu tertutup semua. Sampai sekarang pun kita masih lihat kan. Orang-orang selain Eliezer itu kebanyakan masih melindungi kepentingannya, kebanyakan sebagiannya. Jadi 5 poin itu yang menarik. Nah, sekarang kita masuk di poin kedua nih, Mas. Kalau undang-undang itu memberikan perlindungan, kalau surat edaran Mahkamah Agung itu mengatur seperti itu, dan kita juga harus berpihak pada satu lagi sebenarnya, Mas. Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam pasal itu disebutkan hakim wajib menggali rasa keadilan. Dan mudah-mudahan forum ini sebagai bagian dari penggalian rasa keadilan itu, Mas. Dan hakim insya Allah akan jauh lebih lebih tough untuk itu. Dari rasa keadilan itu sebenarnya ini kan banyak yang menyesal kenapa? Menurut Mas Novel, kenapa kira-kira jaksa penuntut umum sampai pada situasi kayak gitu? Dia ditolong, tapi dia tidak memberikan reward apapun. Gini Pak, saya mungkin akan sedikit menyampaikan 2 hal penting menurut saya. Dan saya akan menjawab poin sebelum itu, saya akan menjawab yang sampaikan Pak BW tadi. Kalau ditanya kenapa jaksa, tentu spekulasinya banyak, kan kita sulit bicara itu jadinya. Tapi apapun alasannya, saya secara pribadi juga sudah menyesalkan. Tidak perlu kita menunggu hakimnya akan kemudian ikuti aturan atau tidak. Tapi yang dilakukan oleh penuntut seperti ini sudah sangat kita sesalkan. Catatan kelam ini sudah kesalahan menurut saya. Dalam pandangan saya ini suatu kesalahan. Dan yang kedua, kalau kita lihat pelaku kejahatan terorganisir, tentunya ada aktor intelektualnya dong, orang yang paling atas. Dan tidak ada kejahatan terorganisir yang kemudian pelakunya tidak punya finansial yang kuat, tidak punya pengaruh, tidak punya, pasti itu ada semua, Pak. Dan kalau kemudian di kasus ini situasi itu kemudian tidak menggambarkan sebagaimana norma-norma yang ada, maka kita sangat prihatin dengan situasi itu. Bagaimana situasi-situasi yang lain pastinya juga mengalami suatu keadaannya hampir mirip, Pak. Orang-orang yang punya finansial, punya kekuatan, punya pengaruh dan lain-lain. Jadi itu menurut saya juga bahaya ya kalau kemudian tidak bisa dilakukan dengan baik. Memang ada perdebatan yang saya baca di media bahwa ada yang berpandangan bahwa kejahatan yang bisa diberikan justice kolaborator itu limitatif, ditentukan, dan pembunuhan tidak termasuk. Katanya begitu. Padahal dalam poin yang paling bawah, saya lupa pasalnya itu di Undang-Undang LPSK, itu dikatakan kejahatan lain, yang dan seterusnya ada beberapa. Jadi dari melihat poin itu, saya kok melihat itu termasuk kejahatan lain, tidak justru membuka ruang, tidak hanya limitatif yang disebut dalam pasal-pasal itu. Ini poin penting yang menurut saya harus dilihat juga, dan saya melihat situasinya hampir mirip dengan perspektif kejahatan terorganisir, walaupun kejahatan ini bukanlah kejahatan terorganisir, tapi dilakukan dalam situasi yang mirip dengan situasi itu. Terus kalau kita bicara tadi yang Pak BW katakan,
Apa sih peran atau apa sih jasanya Richard Eliezer gitu ya? Justru kalau kita perhatikan awal kejadian pembunuhan sampai hampir 1 bulan setelah itu kita masih semua berpandangan atau berita-berita masih mengatakan perspektif sebagaimana yang dikatakan oleh skenarionya Sambo dan kawan-kawan. Ini yang kita mesti lihat gitu loh, Pak. Jadi ternyata peran dari Richard Eliezer itu adalah dia bisa membuka skenario yang sudah disusun sedemikian rupa, bahkan sampai ada beberapa oknum tertentu yang sampai berbohong di publik ya, untuk menutupi fakta itu dibuka sama dia dengan sedemikian baiknya. Bayangkan kalau kemudian itu tak bisa dilakukan, atau buktinya tidak muncul, maka kepentingan institusi Polri pun akan terganggu ketika dia tidak bisa menegakkan dengan benar gitu, Pak. Jadi kerugiannya begitu besar saya melihatnya. Ditambah lagi, ternyata Richard Eliezer juga berhasil untuk menjelaskan tentang perencanaan yang telah dibuat. Dan itu sebetulnya semua membantu untuk keterangan dari pembuktian yang sekarang berjalan dalam dakwaan dan tuntutan yang telah berjalan kemarin. Begitu juga dengan upaya untuk menguatkan agar orang-orang yang telah ikut dalam skenario untuk tetap berpegang kepada skenario yang ada dengan iming-iming tertentu. Dan itu dibuktikan dalam persidangan dengan cukup baik dan lugas. Dan memang saya pernah menyampaikan hal yang saya katakan ini, Pak, di Twitter lah. Dan kemudian ada pihak lain yang kemudian bertanya. Saya tahu karena dia awam, dia bertanya dengan sekedarnya gitu. Tapi mungkin karena keawamannya itulah pemahamannya juga sangat terbatas. Dan ketika dikatakan bahwa apa indikatornya bahwa Richard Eliezer jujur dalam berbicara? Ini kan penting. Kalau justice collaborator dia jujur. Kalau dia hanya sendirian bicara, di sana juga ada sendirian bicara. Yang jujur yang mana gitu kan? Kan seringkali ditanya begitu, Pak. Padahal banyak indikator yang bisa dilihat di situ. Yang pertama adalah Richard Eliezer dari hasil tes lie detector itu mengatakan dia yang paling baik lah dalam penilaiannya, paling bisa dipercaya dalam perspektif lie detector. Walaupun ada perdebatan lie detector seefektif apa, kan perdebatannya seperti itu. Tapi itu menjadi salah satu potret. Yang kedua adalah salah satu lembaga yang berwenang untuk menilai patutnya penghargaan justice collaborator diberikan itu adalah LPSK. Dan LPSK menilai salah satu indikatornya adalah kejujuran. Dan itu telah dilakukan oleh LPSK terhadap Richard Eliezer dan dia dipercaya. Ini salah satu hal yang bisa kita lihat. Dan kemudian ada yang berkata begini, kan dalam ketika diperiksa di penyidikan, dia 7 kali berubah dalam BAP. Nah, ini yang perlu dipahami juga, bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan di persidangan. Dan 7 kali keterangan berubah-berubah itu adalah faktor di mana yang bersangkutan masih konsisten atau masih berpegang dengan skenario yang dibuat oleh dalam Sambo dan pengaruh kekuatan lain ya. Dan itu tidak mungkin dilakukan. Justru disitulah menggambarkan bahwa dia berubah, dan setelah berubah keterangannya di persidangan disampaikan dengan konsisten. Ini hal penting yang kemudian menggambarkan bahwa sebenarnya semua syarat-syarat dan apa yang harus dipenuhi sebagai justice collaborator telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Tinggal kemudian apakah penghargaannya telah diberikan. Ini yang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan agar jangan sampai kasus ini menjadi presiden buruk dalam perkara pengungkapan kejahatan terorganisir. Dari penjelasan Mas Novel sebenarnya tidak ada satu alasan pun yang bisa dijadikan dasar dan justifikasi untuk mendelegitimasi hak dari Eliezer untuk mendapatkan justice collaborator. Betul, ya, hak reward terhadap justice collaborator. Iya, itu menarik sekali. Kalau orang mempersoalkan kejujuran, sebenarnya yang paling menarik adalah penjelasan Mas Novel itu. Disebut dengan keterangan saksi adalah apa yang dikemukakan di muka persidangan. Di atas sumpah. Yang kedua, ada konsistensi yang konsisten yang berlanjut terhadap keterangannya ketika dia sudah dalam situasi yang tidak dalam tekanan lagi. Jadi seperti itu. Nah, kalau itu dibandingkan dengan berita acara pemeriksaan, ada situasi yang berbeda. Dia masih dalam kendali dalam tanda petik atau pengaruh kekuasaan yang lain. Di pengadilan itu kan siapa lagi selain semuanya sudah terbuka untuk pemeriksaan di berita acara kan
hanya dia dengan penyidik. Iya. Dan yang paling menarik Mas, kita tahu ada lebih dari 100 orang terlibat yang dikendalikan dalam tanda petik atau Iya, dikoordinasikan. Jadi bagaimana itu? Padahal satu lagi Mas, yang mungkin tadi ingin menambahkan, Eliezer itu sebagai bintara yang paling muda. Tamtama, Pak. Oh, Tamtama. Ya. Oke. AKBP-nya ketakutan. Iya, betul. Dan itu disampaikan di persidangan, Pak. Iya. Apalagi Tamtama gitu. Oh, AKBP aja yang perwira menengah itu ketakutan. Ya. Tamtama itu perlu 3 level dan perlu pendidikan lagi untuk jadi bintara. Wow. Jadi kita bisa tahu kondisi psikologis itu. Iya. Oke, Mas Novel. Sekarang bagian penutupnya gini. Dari situasi seperti ini, tidak ada every single argument yang bisa mendelegitimate itu. Apa yang kita harapkan? Kan boleh dong berharap. Tidak ingin mengarah-arahkan. Tapi kita bisa berharap ya. Apa yang bisa kita harapkan? Proses ke depan yang kemudian mudah-mudahan itu ditangkap oleh majelis hakim dan dijadikan dasar untuk memutus perkaranya. Karena kita tahu tadi ada pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali rasa keadilan di masyarakat. Salah. Ini amicus curiae itu sebenarnya salah satu ya. Kalau case-nya itu biasa-biasa aja, mungkin nggak mau juga orang bikin amicus curiae. Betul. Itu lembaga-lembaga respectful sebenarnya yang buat amicus curiae. Kira-kira kita mau berharap seperti apa ya? Jadi gini Pak, tadi saya sengaja membicarakan terkait kejahatan terorganisir. Walaupun kalau melihat kasus ini mungkin orang bilang ini kan kasus pembunuhan biasa, bukan kejahatan terorganisir. Tapi ingat, ini kejadian terjadi di area yang tertutup, area yang terorganisir. Walaupun saya tidak sedang menyinggung Mbak ya, kasus-kasus yang sering dibicarakan dalam forum-forum publik yang diduga terkait dengan perbuatan Sambo dan kawan-kawan, saya sedang tidak membicarakan itu. Walaupun itu menjadi hal yang berbeda lagi. Tadi terkait dengan yang Pak BW katakan, kita tahu bahwa kejahatan terorganisir itu kebanyakan berhubungan dengan serious crime. Dan kejahatan-kejahatan itu sulit sekali untuk diungkap. Kalau pola-pola peradilan seperti ini, baik itu perspektif penuntut maupun hakim nanti, hakim belum kita tahu, maka saya khawatir serius crime lain yang itu penting untuk bisa kita ungkap, kita akan kesulitan untuk mengungkap. Karena apa? Kita punya presiden buruk dalam peradilan untuk memberikan penghargaan kepada justice kolaborator. Dan tentunya orang juga akan berpikir juga, walaupun dia whistleblower barangkali. Karena banyak kasus yang saya pernah perhatikan, tapi saya tidak sebutkan kasus-kasusnya di sini. Itu orang menjadi whistleblower dan kemudian justru malah dia menjadi sasaran dari pelakunya untuk melemparkan kejahatannya itu ke yang bersangkutan. Melemparkan kesalahan tanggung jawab ke bersangkutan. Dan itu berbahaya sekali, Pak. Kenapa? Karena tadi saya katakan, kejahatan terorganisir, pelakunya itu punya finansial yang besar, punya kekuasaan, punya pengaruh, maka dan jaringan yang kuat, maka dia sangat mudah untuk melakukan itu. Itu dipahami dalam suatu kondisi di mana penegakan hukum kita dalam dugaan atau keyakinan korupsinya masih kental sekali. Jadi fenomena ini kemudian kita membuat khawatir, dan kenapa kita selalu membicarakan ini dan terus berbicara di forum-forum publik. Karena itu menjadi concern dari publik, dan kita juga ingin mewakili perhatian publik itu. Saya malah tambah satu lagi gini, kalau kemudian ini rasa ketidakadilan tidak ditangkap dan kemudian di-convert menjadi rasa keadilan, maka kemudian sinyalemen publik, oh benar, Sambo masih berkuasa, oh benar, pengaruhnya itu pun mempengaruhi putusannya akan, itu justified. Betul. Dan saya yakin kalau nanti ternyata penghargaan itu tidak diberikan, saya yakin pelaporan perkara korupsi pasti akan turun. Orang akan takut melapor. Satu itu korupsi. Terus kedua, pelaporan terhadap kasus-kasus yang melibatkan penegak hukum. Tidak akan ada lagi yang melaporkan. Orang takut melapor karena resiko serangan baliknya begitu berat. Dan kebiasaan untuk melemparkan tanggung jawab pada pelaku lainnya yang melapor atau yang kooperatif justru akan lebih banyak terjadi. Dan itu bagian dari modus operandi kejahatan yang terorganisir dan serius itu.
dia akan menempatkan orang-orang yang menjadi whistleblower itu adalah bagian dari direkayasa, malah dia yang kemudian harus bertanggung jawab pada keseluruhan. Iya. Dan itulah yang dilakukan dalam kasus ini terhadap Richard Eliezer. Yes. Nah, itu sebabnya harus berhati-hati memutusnya. Jangan sampai sinyalemen publik menjadi kenyataan. Betul. Dan kemudian dia membenarkan, oh iya, sang penjahat terorganisir itu masih punya pengaruh dan menggunakan pengaruhnya dan akhirnya tidak memberikan keadilan bagi orang-orang yang justru menjadi bagian penting yang mengungkap kejahatan terorganisir dan serius ini. Iya, betul Pak. Friend, kita sangat berharap bahwa pada akhirnya Eliezer mendapatkan keadilan yang harus dia dapatkan. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita belajar dari kedunguan kita untuk tidak lagi melakukan kejahatan seperti ini. Dan yang jauh lebih penting lagi, kita dapat membongkar kasus ini seutuh-utuhnya dan menyeret siapapun yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu di pengadilan. Selamat datang ke Warasan. Terima kasih. Novel, terima kasih. Sama-sama, Sampai Pak. ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.